Hey, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kamu baru pertama kali di sini, channel ini membahas dunia ekonomi, investasi, dan tren bisnis global yang langsung berdampak ke kantong kita semua. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya sebelum kita mulai. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup mengejutkan. Bahkan jujur saja, waktu pertama kali gua riset topik ini, gua sendiri kaget. Judulnya sudah jelas. Kenapa para investor global di tahun 2026 ini ternyata lebih memilih Indonesia dibandingkan Malaysia. Sekarang, sebelum kamu protes dan bilang, Malaysia kan lebih maju, infrastrukturnya lebih bagus, pendapatan per kapitanya lebih tinggi, ya gue paham. Gue mengerti argumen itu, dan kamu tidak sepenuhnya salah. Tapi data terbaru justru berbicara lain. Dan itu yang menarik. Jadi duduk yang nyaman, karena kita akan bongkar ini satu persatu. Pertama-tama, mari kita bicara soal skala pasar. Indonesia punya populasi sekitar 280 juta jiwa. Malaysia sekitar 33 juta. Itu bukan perbedaan kecil, itu hampir 8 kali lipat. Dan bagi investor, pasar itu adalah segalanya. Ketika kamu membangun pabrik, meluncurkan aplikasi, atau membuka jaringan retail, kamu butuh konsumen. Kamu butuh orang yang akan membeli produkmu. Sekarang bayangkan kamu adalah eksekutif dari perusahaan multinasional. Kamu punya dua pilihan. Masuk ke pasar dengan 33 juta orang atau masuk ke pasar dengan 240 juta orang yang kelas menengahnya sedang tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Jawabannya jelas, bukan? Dan yang lebih menarik lagi, kelas menengah Indonesia bukan hanya besar secara angka. Mereka juga semakin konsumtif, semakin melek digital, dan semakin berani belanja. Bank Dunia sendiri memproyeksikan bahwa pada akhir dekade ini, Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar di dunia. Itu bukan mimpi, itu trajektori yang sedang berjalan sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke alasan yang lebih mengejutkan. Yang ini mungkin belum banyak orang bahas secara terbuka. Investasi digital dan ekonomi teknologi. Pada tahun 2026 ini, ekosistem startup Indonesia sudah berkembang jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Kita punya Gojek, Tokopedia yang kini bagian dari GoTo, Traveloka, dan puluhan unicorn lainnya yang sudah menembus pasar internasional. Tapi bukan cuma itu yang bikin investor tertarik. Yang benar-benar menarik perhatian adalah penetrasi internet dan mobile di Indonesia, yang tumbuh sangat agresif di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Pulau-pulau yang dulu terisolir sekarang punya akses internet. Dan ketika orang punya akses internet untuk pertama kalinya, tahu tidak apa yang pertama mereka lakukan? Mereka belanja online. Mereka mulai pakai layanan keuangan digital. Mereka masuk ke ekosistem digital. Ini yang disebut para ekonom sebagai leapfrog effect. Mereka melompat langsung dari ekonomi tradisional ke digital tanpa harus melalui fase perantara panjang seperti yang dilalui negara-negara maju. Dan bagi investor, ini adalah gold mine yang baru mulai digali. Malaysia memang punya infrastruktur digital yang lebih matang. Tapi justru karena sudah matang, potensi pertumbuhannya sudah tidak setinggi Indonesia. Investor tidak hanya mencari stabilitas, mereka mencari growth. Dan growth itu ada di Indonesia. Sekarang mari kita bicara soal kebijakan pemerintah. Dan ini yang paling mengejutkan, karena banyak orang masih punya persepsi lama bahwa birokrasi Indonesia itu rumit, korup, dan tidak ramah investasi. Tapi coba lihat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia secara agresif memangkas regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai reformasi turunannya. Proses perizinan usaha yang dulu bisa memakan waktu berbulan-bulan sekarang bisa diselesaikan secara online dalam hitungan hari. BKPM atau yang sekarang kita kenal sebagai BKPM yang telah bertransformasi, semakin aktif menjemput investor ke luar negeri, bukan hanya menunggu mereka datang. Dan satu lagi yang sering dilupakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, ya IKN. Banyak yang mengkritik proyek-proyek ini.
Tapi dari sudut pandang investor, pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu adalah sinyal besar. Itu berarti pemerintah Indonesia serius mendiversifikasi pusat ekonomi dari Jawa. Itu berarti ada peluang properti, infrastruktur, dan teknologi yang masif di wilayah yang sebelumnya dianggap periferi. Beberapa perusahaan global sudah mulai bergerak ke arah sana, mengambil posisi lebih awal sebelum harga tanah dan nilai aset melonjak. Dan mereka yang sudah masuk duluan, biasanya yang paling banyak untung. Sekarang kita bicara soal sumber daya alam. Dan ini adalah kartu as Indonesia yang tidak bisa disangkal siapapun. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Dan kamu tahu nikel itu bahan apa? Bahan utama baterai kendaraan listrik. Di era di mana seluruh dunia berlomba-lomba beralih ke kendaraan listrik, siapa yang menguasai nikel menguasai masa depan industri otomotif. Pemerintah Indonesia sudah sangat cerdik di sini. Mereka melarang ekspor nikel mentah. Artinya, kalau kamu mau nikel Indonesia, kamu harus datang ke Indonesia, bangun smelter di sini, olah di sini, dan ciptakan lapangan kerja di sini. Hasilnya, puluhan perusahaan global, terutama dari China, Korea Selatan, dan Eropa, masuk berinvestasi untuk membangun fasilitas pengolahan nikel di Indonesia. Ini bukan hanya soal nikel. Indonesia juga punya timah, bauksit, tembaga, batu bara yang meskipun energi kotor, tapi masih punya permintaan global, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Kekayaan sumber daya alam ini menciptakan magnet alami bagi investor yang ingin mengamankan rantai pasok mereka. Malaysia memang punya sumber daya juga, tapi skalanya tidak sebanding. Dan Malaysia tidak punya nikel dalam jumlah yang signifikan, padahal itulah yang paling diincar investor di tahun 2026 ini. Kita juga harus bicara soal demografi. Dan ini salah satu alasan yang paling sering diremehkan orang. Indonesia punya bonus demografi. Artinya, mayoritas penduduknya saat ini berada di usia produktif, antara 15 sampai 64 tahun. Ini adalah jendela emas yang tidak akan terbuka selamanya. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi ini biasanya mengalami lompatan ekonomi yang signifikan, seperti yang pernah terjadi di Jepang, Korea Selatan, dan Cina di masanya. Malaysia justru sedang bergerak ke arah sebaliknya. Populasi Malaysia mulai menua lebih cepat. Ini bukan berarti Malaysia buruk, tapi dari perspektif investor yang mencari tenaga kerja muda, produktif, dan murah dalam jumlah besar, Indonesia jauh lebih menarik. Dan jangan lupakan ini kan anak muda Indonesia sekarang semakin terdidik, semakin terkoneksi secara global, dan semakin fasih berbahasa Inggris dibandingkan generasi sebelumnya. Ini adalah kombinasi yang sangat dicari oleh perusahaan teknologi dan manufaktur global yang sedang membangun tim lokal di Asia Tenggara. Sekarang, gue mau sentuh satu isu yang lebih sensitif, tapi penting untuk dibahas secara jujur. Geopolitik. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina yang masih berlangsung di tahun 2026, banyak perusahaan global sedang dalam proses yang disebut China Plus One Strategy. Artinya, mereka tidak mau lagi terlalu bergantung pada China sebagai basis produksi tunggal mereka. Mereka mencari satu negara tambahan untuk mendiversifikasi risiko. Dan ketika mereka melihat Asia Tenggara, Indonesia muncul sebagai kandidat utama. Kenapa? Karena Indonesia punya posisi geopolitik yang cukup netral. Indonesia bukan sekutu militer formal Amerika, tapi juga tidak terlalu dekat dengan Cina. Indonesia bermain di tengah dengan cerdas, melalui ASEAN dan forum-forum multilateral lainnya. Ini membuat Indonesia menjadi tempat yang aman secara geopolitik bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mau terseret konflik besar. Malaysia sebenarnya juga punya posisi serupa. Tapi karena Indonesia punya skala yang lebih besar dan sumber daya yang lebih melimpah, ketika para eksekutif global duduk dan membuat keputusan strategis, Indonesia lebih sering memenangkan perdebatan itu. Sekarang, apakah ini berarti Indonesia sempurna? Tentu tidak. Gua harus jujur di sini. Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah. Infrastruktur di luar Jawa masih tertinggal jauh. Korupsi masih menjadi isu yang nyata meskipun sudah banyak perbaikan. Kepastian hukum masih kadang menjadi tanda tanya bagi investor asing.
Dan ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia masih sangat terasa. Tapi ini adalah argumen dua sisi yang menarik. Justru karena masalah-masalah itu masih ada, artinya ruang untuk perbaikan masih sangat besar. Dan bagi investor yang berani masuk lebih awal ke pasar yang sedang berkembang, itulah di mana keuntungan terbesar bisa didapat. Malaysia sudah lebih efisien, tapi efisiensi itu juga berarti margin keuntungan yang sudah terkompresi. Indonesia masih berantakan di beberapa sisi, tapi justru itu yang membuat potensi returnnya jauh lebih besar. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Investor global di tahun 2026 bukan memilih Indonesia karena Indonesia lebih maju dari Malaysia. Mereka memilih Indonesia karena Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda. Skala yang masif, sumber daya yang tidak tertandingi, bonus demografi yang masih berjalan, ekosistem digital yang badak, reformasi kebijakan yang nyata, dan posisi geopolitik yang strategis. Malaysia tetap menjadi negara yang luar biasa dengan fondasi ekonomi yang kuat. Tapi ketika berbicara soal di mana investor mau menaruh taruhan besar mereka untuk dekade berikutnya, semakin banyak yang memilih Indonesia. Dan kalau kamu sebagai individu, baik kamu investor pemula, pebisnis, atau sekedar orang yang ingin peduli dengan masa depan ekonomi, ini adalah momen yang penting untuk dipahami. Karena ekonomi yang tumbuh menciptakan peluang, dan peluang itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang cukup jeli untuk melihatnya lebih awal. Jadi pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia akan menjadi magnet investasi global. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menjadi bagian dari gelombang itu, atau hanya menonton dari pinggir sambil menyesali bahwa kamu terlambat? Itu semua dari gua untuk hari ini. Kalau kamu punya pendapat berbeda, atau ada data yang menurut kamu gua lewatkan, tulis di kolom komentar. Gue serius baca semua komentar, dan gue suka diskusi yang sehat. Jangan love alert video ini kalau kamu merasa dapat sesuatu yang berharga hari ini. Dan share ke teman-temanmu yang mungkin butuh tahu soal ini. Sampai ketemu di video berikutnya.